Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sir. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Bapak sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan belajar aturan luas segitiga dalam trigonometri. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pengertian aturan luas segitiga dalam trigonometri. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan aturan luas segitiga dalam trigonometri. Jadi anak-anak Bapak sekalian, misalkan Bapak berikan segitiga ABC adalah segitiga sembarang seperti pada gambar berikut. Jadi anak Bapak sekalian, ini Bapak berikan segitiga ABC ya sembarang. Ini adalah sudut A, maka panjang A-nya di sini. Lalu ini adalah sudut B, maka panjang B-nya di sini. Ini sudut C, maka panjang C-nya adalah di sini, di depannya dia. Maka dari sini luas segitiga ABC dapat dihitung dengan rumus berikut. Apabila diketahui panjang dua sisi segitiga beserta besar sudut pengapitnya. Jadi anak Bapak sekalian, yang pertama seperti ini dia. Luas segitiga itu setengah, ini lihat kita di posisi sudut A. Jadi kalau kita posisi gini, tadi dibilang adalah panjang dua sisi segitiga, berarti sisi segitiganya adalah ini panjangnya, B dan C, maka sin A. Bisa dipahami nggak? Biasanya kan luas segitiga itu adalah alas kali tinggi dibagi dengan 2, ini kan? Iya, Sir. Maka kalau dia dikaitkan dengan trigonometri, maka rumusnya seperti ini. Atau yang kedua, kalau kita lihat dari sudut B, maka luas segitiganya apa? Setengah AC sin B. sin B. Oke, ini dia. Setengah AC sin B. Ini dia. Atau kalau lihat kita dari sini, sudut C, berarti luasnya adalah setengah, kita lihat ini panjang sisinya A dan B sin C. Bisa dipahami? Bisa, Sir. Oke. Lalu Bapak buat catatan lagi. Kalau panjang sisi A, sisi B, dan sisi C ini diketahui, ya, maka luas segitiga ABC itu sama dengan akar dari S dikali S dikurang A, lalu S dikurang B, lalu dikali lagi dengan S dikurang dengan C, di mana keliling segitiga itu apa? Berarti kan A ditambah B ditambah dengan C, sehingga S itu sama dengan setengah dari keliling. Keliling itu adalah ini, A ditambah B ditambah dengan C, maka S-nya itu adalah setengah keliling. Bisa dipahami nggak sampai di sini? Bisa, Sir. Oke, berarti ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Itu dia. Oke, Bapak kasih contoh soal. Nah, ini dia contoh soalnya. Diketahui, kita bisa lihat gambar. Jadi sudut K itu adalah 50 derajat, sudut L itu adalah 70 derajat, luas segitiga di bawah ini adalah. Jadi anak Bapak sekalian, kalau sudut K itu sama dengan 50 derajat, lalu sudut L itu sama dengan 70 derajat, berapa sudut M? Ini kan gini, sudut K ditambah sudut L ditambah dengan sudut M sama dengan 180. Berarti ini 50 ditambah 70 ditambah sudut M sama dengan 180. Maka besar sudut M itu sama dengan 180 dikurang 120, maka besar sudut M itu adalah 60. Oke, berarti ini adalah 60. Maka anak Bapak sekalian, dari sini kita bisa cari luasnya.
Maka luas segitiga KLM itu sama dengan setengah. Berarti ini kan 8 dikali dengan 6 lalu dikali dengan sin M kan? 60, Sir. 60. M-nya itu adalah 60. Ini dia. Sehingga jawabannya adalah yang ini habis jadi 4 berarti 24. Sin 60 itu berapa? Setengah akar 3. Setengah akar 3. Berarti sama dengan ini habis jadi 12. Jawabannya adalah 12 akar 3. Ada nggak jawabannya? Sir. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Oke. Kalau gitu Bapak kasih beberapa soal ya. Oke, untuk soal pertama. Dalam sebuah segitiga, jadi untuk menyelesaikan soal nomor 1 ini, yang pertama kita gambar dulu segitiganya. Untuk memudahkan, berarti A, B, C. Terus yang diketahui A 16, berarti ini sudut A-nya di sini, berarti 16-nya di sini kan. Selanjutnya panjang sisi B, ini dia 10, dan luasnya 40 cm kuadrat. Pertanyaannya adalah besar sudut apit sisi A, sisi B. Berarti luasnya itu, luas segitiga ABC itu sama dengan setengah A kali B, sinnya pasti sisi C. Ya kan? Berarti di sini yang ditanya dia. Benar, Nak? Benar, Sir. Oke, kita masukkan. 40 luasnya berarti setengah, panjang A-nya adalah ini 16, panjang B-nya adalah ini 10, lalu sin C. Oke, selanjutnya yang ini habis, ini 8, berarti 40 sama dengan 80 sin C. Maka ini 80 sin C itu sama dengan 40, maka sin C sama dengan 40 per 80. Sama dengan, berarti sama-sama bagi 40, 1/2. C itu adalah arcus sin setengah. Artinya itu, sin berapa sama dengan setengah? Sin 30, Sir. 30. Good. Maka besar sudut yang diapit untuk sisi A dan B adalah 30. Kita lihat option, jawabannya adalah D. Lanjut ya. Soal nomor 2. Oke, kita gambarkan segitiga ABC. Berarti ini A, ini B, ini C. Panjang BC 16, berarti ini BC 16, AC 10, AC 10, dan luas segitiga ABC 40 akar 3. Maka panjang AB adalah. Bagaimana kita menyelesaikan soal nomor 2 ini, Nak? Yang pertama adalah kita cari dulu sudut C-nya kan? Sudut C ini. Berarti kita cari berapa besar sudut C. Kan itu. Dari mana? Berarti luas segitiga ABC itu sama dengan setengah, yang ini sama aja dengan panjang A, yang ini sama saja dengan panjang B, berarti AB sin C. Benar nggak? Benar, Sir. Oke, luasnya berapa diketahui? 40 akar 3, Sir. 40 akar 3 sama dengan setengah, A-nya itu adalah 16, B-nya itu adalah 10, sin C. Oke, sampai di sini anak Bapak sekalian. Yang ini habis 8, berarti ini 40 akar 3 sama dengan 80 sin C. Maka sin C sama dengan 40 akar 3 per 80, sama dengan setengah akar 3. Maka C sama dengan arcus sin setengah akar 3. Sin berapa sama dengan setengah akar 3? Sin 60. 60, Sir. 60 derajat. Maka dapatlah besar sudut C itu adalah 60 derajat. Lalu kita bisa lihat yang ditanya itu apa? Ini dia, AB. Berarti kita bisa menggunakan aturan kosinus. Masih ingat rumus aturan kosinus?
Berarti AB dikuadratkan sama dengan, ya kan, AC dikuadratkan ditambah BC dikuadratkan dikurang 2 dikali AC dikali BC, lalu cos-nya adalah cos C. Kan gitu kan? Iya, Sir. Oke, good. Oke, masukkan AB, berarti ini tanya, berarti AB kuadratkan sama dengan AC-nya adalah 10 kuadrat jadinya berapa? 100. 100 ditambah BC 16 dikuadratkan 256 dikali 16, cos-nya adalah cos 60 karena besar sudut C-nya itu adalah 60. Berarti AB dikuadratkan sama dengan, ini berarti sekitar 356 dikurang cos 60 berapa? Cos 60 setengah, Sir. oke, ini ya, cos 60 itu adalah setengah, berarti ini habis sama ini kan? Ya, Iya, Sir. berarti ini 10 kali 16 160. Maka AB dikuadratkan sama dengan 356 dikurang 160 berapa? 196. Oke, 196. Maka panjang AB itu sama dengan akar dari 196. Kita ambil yang positifnya. Ini kan plus min dia. 14. Ya kan? 14 kali 14 196 kan, Nak? Iya, Iya, Sir. Sir. Oke, kita lihat option, jawabannya adalah B. Untuk nomor 2, ada pertanyaan, Nak? Tidak, Sir. Oke, lanjut. Lanjut, Sir. Oke, good. Soal nomor 3. Jajaran genjang ABCD diketahui AB-nya 5, BC-nya 4. Ini sudutnya sudut B ya, berarti kan ABC berarti sudut B 120. Maka luas jajaran genjang itu sama dengan. Yang pertama kita gambarkan jajaran genjang. Misalkan Bapak gambarkan jajaran genjangnya gini. Ini A, ini B, ini C, ini D. Jadi anak Bapak sekalian, kalau Bapak tarik diagonal AC, berarti kan segitiga ini ada 2. Ini yang pertama, ini yang kedua. Benar nggak? Benar, Sir. Sir. Berarti anak Bapak sekalian, yang ini besar sudut B-nya adalah 120. Berarti sama dengan yang ini, 120. Selanjutnya AB. AB itu adalah 5. Berarti ini juga 5, sama dengan DC. Lalu BC. BC adalah 4, berarti sama dengan AD, ini juga 4. Jadi anak Bapak sekalian, dari sini kan kita bisa dapat luas jajaran genjang ABCD itu sama dengan luas segitiga ACD ditambah luas segitiga ABC. Benar nggak? Benar, Sir. Benar, Sir. Benar kan? Jadi anak Bapak sekalian, maka di sini diperoleh luas segitiga ACD itu ternyata sama dengan luas segitiga ABC. Kan sama dia, karena di sini 120, 120, kan sama dia luasnya. Kita cari satu aja, misalnya kita cari luas segitiga ABC. Ya kan, sama dengan setengah, berarti ini dia kan, 5 dikali dengan 4 sin 120. Sama dengan yang ini 2 habis, berarti 5 kali 2 adalah 10 dikali dengan sin 120, berada di kuadran ke-2. Sin 120 itu sama dengan sin dalam kurung 180 dikurang 60. Berarti sama dengan, untuk kuadran kedua itu kan sin positif, berarti sin 60. Berapa sin 60 tadi? Setengah akar 3. 3. Berarti ini kali dengan setengah akar 3. Berarti sama dengan 5 akar 3. Oke, sampai di sini berarti jawabannya 5 akar 3 ditambah dengan 5 akar 3. Karena kan sama dia. Untuk luas segitiga ACD itu sama dengan luas segitiga ABC. Bisa dipahami kan anak Bapak sekalian? Berarti sama dengan 10 akar 3.
Kita lihat option, jawabannya adalah D. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, Sir. Paham nggak? Paham, Sir. Paham, Sir. Paham ya? Oke, good. Soal nomor 4. Oke, yang pertama kita gambarkan segitiga ABC. A, B, C. Panjang AB-nya adalah 6. Besar sudut A ini 30. Lalu besar sudut C adalah 120. Berarti itu kan sudut A ditambah dengan besar sudut B ditambah dengan besar sudut C sama dengan 180 derajat. Segitiga besar sudutnya kan 180. Berarti 30 ditambah sudut B ditambah dengan 120 sama dengan 180. Maka besar sudut B sama dengan 180 dikurang 150. Maka besar sudut B sama dengan 30 derajat. Benar, Sir. Oke. Pertanyaannya adalah luas segitiga ABC. Berarti ini adalah 30. Berarti anak Bapak sekalian, ini kan sudah dapat nih panjang sisi C-nya 6. Kita harus cari panjang satu lagi, panjang sisi. Terserah mau panjang sisi B-nya di sini atau panjang sisi A-nya. Coba kalau kita misalnya cari panjang sisi B, pakai aturan apa? Aturan sinus. Aturan sinus berarti kan gini dia. B per sin B sama dengan C per sin C. B-nya berapa? Ini yang dicari. Per sin B. B-nya besar sudutnya adalah 30, berarti sin 30. Sama dengan, ini sin 30. C-nya adalah 6, ini dia, per sin 120. Maka B per sin 30 itu adalah setengah, sama dengan 6 per sin 120 itu berapa? Setengah akar 3. Oke, setengah akar 3. Maka sampai sini Bapak sekalian, ini setengah kan habis. Berarti B-nya itu sama dengan 6 per akar 3. Sama-sama kita kalikan akar 3. Kita rasionalkan. Maka panjang sisi B-nya berapa? 2 akar 3, Sir. Oke, 2 akar 3. Yang ini habis tinggal 2. Maka 2 akar 3. Berarti ini dapatlah 2 akar 3. Sehingga kita bisa cari luas segitiga ABC itu sama dengan setengah dikali. Yang pertama ini kali dengan 6. Lalu dikali dengan 2 akar 3, lalu dikali dengan sin, ini dia, 30. Berarti sama dengan, ini habis, tinggal 3, berarti ini 6 akar 3, sin 30 adalah setengah. Berarti sama dengan, ini habis, tinggal 3, berarti 3 akar 3. Kita lihat option, jawabannya adalah D. Lanjut. Soal nomor 5. Untuk soal nomor 5 ini beda ya, dari soal nomor 1 sampai soal nomor 4. Jadi gini, kalau Bapak gambar, di sini X, di sini Y, di sini Z. Panjang sisi X-nya itu adalah 4, sini 4. Panjang sisi Y-nya itu adalah 5, di sini 5. Panjang sisi Z-nya itu adalah 7, di sini 7. Yang ditanya luas. Berarti untuk mencari luas ini yang pertama kita cari kelilingnya dulu. Kelilingnya itu adalah berarti X tambah Y tambah Z. Berarti ini sama dengan X-nya itu 4 ditambah 5 ditambah 7 sama dengan berapa ini nak? 16 ya. Maka S-nya itu sama dengan setengah keliling. Berarti S sama dengan setengah dikali dengan 16, sama dengan 8. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, Sir. Tidak, Sir. Maka luas segitiga XYZ, ini kan semua sisi diketahui dia. Akar dari S dalam kurung S kurang X kali dengan X kurang Y kali dengan X kurang Z.
Maka sama dengan akar dari S-nya itu adalah 8. 8 dikurang dengan 4, karena X-nya 4, berarti kali dengan 4. Nih, 8 dikurang dengan 5, karena Y-nya adalah 5, berarti 3. Lalu Z-nya 7, berarti 8 dikurang dengan 7, 1. Sama dengan, kita gini nak, supaya gampang gini, ini kan sama saja dengan gini, akar 8 dikali akar 4 dikali akar 3 dikali akar 1, kan gitu dia. Akar 8 itu adalah 2 akar 2, akar 4, 2, akar 3 tetap, akar 3, akar 1, 1 kan? Berarti sama dengan berapa jawabannya? 4 akar 6, Sir. Oke, 4 akar 6. Jawabannya apa, nak? C, Sir. Oke, good. Mudah nggak? Oke. Soal nomor 6. Oke, diketahui jajaran genjang PQRS. Oke, Bapak buat nih ya jajaran genjangnya. Misalkan Bapak buat gambarnya gini. Oke. P, Q, R, S. Panjang PQ-nya itu 11. Ini 11, berarti ini 11. PS-nya itu 10, ini 10, berarti ini 10. QS 13, berarti ini. Ini dia. 13. Luas jajaran genjang adalah. Jadi anak Bapak sekalian, kalau kita lihat, ini, berarti ini kan ada 2 nih. Ini yang pertama, ini yang kedua. Bisa dipahami nggak? Maka dari sini luas segitiga SRQ itu nilainya sama dengan luas segitiga PQS. Benar nggak, nak? Benar, Sir. Benar ya. Berarti anak Bapak sekalian, ini nilainya sama, ini nilai sama. Maka nanti pertanyaannya adalah luas jajaran genjang PQRS itu sama dengan 2 dikali dengan luas segitiga PQS. Karena kan PQS nilainya sama dengan SRQ. Sama aja dengan yang tadi, atau boleh pakai rumus gini juga. Luas jajaran genjang PQRS itu sama dengan luas segitiga SRQ ditambah dengan luas segitiga PQS. Ini sama saja rumusnya. Bisa dipahami? Oke, untuk mencari luas segitiga pakai rumus apa? Kan semua sisi diketahui. Berarti kita pakai rumus luas segitiga, misalnya ini, PQS itu sama dengan akar dari, kan gini, S dalam kurung S dikurang P dikali dengan S dikurang Q, lalu dikali dengan S dikurang S ya, yang S ini ya. Ya nak ya. S-nya ini, yang S ini. Yang S ini dia. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Sir. Oke, good. Kita cari. Yang pertama kita cari kelilingnya. Kelilingnya berarti kita tambahkan ini. 11 ditambah ini kan. 10 ditambah ini 13. Sama dengan berapa, nak? 34. Oke, 34. Lalu S-nya sama dengan setengah dari K. Berarti S-nya itu sama dengan setengah dari 34, sama dengan adalah 17. Jadi anak Bapak sekalian, S yang di sini adalah S yang di sini, nak ya, S yang 11 ya. S yang di sini itu adalah S yang ini dia. Bisa dipahami kan? Bisa, Sir. Oke, sama dengan S-nya ini adalah 17 dikali. Ini 17 dikurang dengan P. P-nya adalah ini 13. Berapa, nak? P-nya 13.
17 dikurang 13 berapa? 4. 4, Sir. Oke, 4. Dikali 17 dikurang dengan Q. Q-nya ini 10. 7 ya? Sir. 7 ya? Iya, Sir. Oke, ini 17. Jadi S yang ini 17 dikurang S yang ini dia, 11. Berapa 17 kurang 11? 6, Sir. Oke, 6. Sama dengan, ini kalau kita kalikan 17 kali 4 kali 7 kali 6, ini sekitar 2.856. Lalu Bapak akarkan, akar dari 2.856 itu adalah 53,44. Oke, sampai di sini anak Bapak sekalian, kita tinggal ini kalikan. Maka luas jajaran genjang PQRS itu sama dengan 2 dikali 53,44. Oke, sama dengan berapa? 106,88, Sir. 106,88 cm kuadrat. Mana jawabannya? D, Sir. D. Paham nggak sampai di sini? Paham, Sir. Paham ya? Oke, Bapak kira sampai di sini saja ya. Nanti kita lanjut. Ada pertanyaan sampai di sini, Nak? Nggak ada, Sir. Oke. Sekian dan terima kasih. Mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.